Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, tetap di Guru IT. Kali ini kita akan membahas peran teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah sangat pesat sekali dalam bidang telekomunikasi, dalam bidang bisnis, dalam bidang perbankan, dalam dunia pendidikan yang kita rasakan saat ini, dan bahkan juga dalam dunia kesehatan. Tahukah kalian, saat ini ada istilah yang dikenal dengan IoT. The Internet of Things describes the ever-growing number of intelligent objects that are being connected to the Internet and each other. Dua kendaraan otonomus diterjunkan ke jalanan di sebuah taman di Tianjin, China. Kedua ICV ini terdiri dari satu kendaraan untuk penjualan retail dan satu untuk layanan patroli. Orang-orang yang melintas dapat menyetop kendaraan nirawak untuk belanja. Pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran seluler. Sementara itu, kendaraan patroli nirawak dilengkapi dengan sistem pengambilan citra 360 derajat. Kendaraan patroli dapat mengirimkan data video dengan kecepatan tinggi dan menyelesaikan satu putaran patroli dalam waktu 20 menit di taman ini. Area-area lintasan untuk uji coba kendaraan otonomus telah disiapkan di distrik Xiqing di Tianjin. Pada 2024 nanti, jalan sepanjang 300 km akan dibuka di distrik tersebut untuk menguji kendaraan otonomus seperti ini. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Tianjin, China. Ya, baik. Tahu kalian apa itu IoT? Internet of Things, atau Internet untuk segalanya. IoT adalah sebuah konsep yang memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus untuk segala hal. Kalau kita dulu tahu, internet hanya digunakan untuk menghubungkan komputer ke komputer, atau handphone ke handphone, atau manusia dapat mencari sesuatu dengan internet. Tapi dengan adanya IoT, maka internet bisa digunakan untuk segala apapun dalam aspek kehidupan kita. Contohnya, kita masuk ruangan, ruangannya panas, ruangannya bisa dingin sendiri, itu adalah IoT. Atau yang paling gampang, kita mau masuk sebuah ruangan, pintunya terbuka sendiri dan tutup sendiri, itu juga termasuk konsep dari IoT. Baik, mari kita lihat bagaimana teknologi informasi dan komunikasi menjangkau seluruh aspek kehidupan dalam dunia kita. Nah, bagaimana? Menarik bukan dengan IoT? Sekarang kita kupas satu persatu manfaat teknologi informasi dalam kehidupan kita. Pertama, dalam dunia telekomunikasi. Contoh, berita. Dahulu, kalau kita ingin tahu berita, kita harus menunggu jadwal
siaran berita di televisi atau di radio. Baru kita bisa mengetahui berita dari belahan dunia. Atau pada zaman dahulu, yang lebih dahulu lagi sebelum adanya televisi dan radio, agar kita mendapatkan informasi, maka kita harus tanya kepada teman kita. Jadi ada berita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, tentunya ini akan memakan waktu yang lama. Kejadiannya sudah dulu, sekarang kita baru tahu. Nah, tetapi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, saat ini sudah kita rasakan di belahan dunia yang jauh di sana terjadi sesuatu. Contohnya apa yang paling baru saat ini? Ya, terjadi ledakan. Di mana itu? Ya, terjadi ledakan di Lebanon, di kota Beirut. Begitu di sana terjadi ledakan, kita di sini meskipun letaknya sangat jauh sekali, langsung tahu pada saat ini juga, dan kita bisa melihat seperti apa ledakannya. Dengan teknologi informasi, dunia kita itu terasa kecil sekali, karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa terlewatkan sedikit pun. Berikutnya, manfaat teknologi di bidang pendidikan yang kita rasakan saat ini. Adanya pandemi. Pandemi apa? Coronavirus COVID-19 yang memaksa kita untuk tidak belajar di kelas. Dengan adanya teknologi, kita bisa belajar dari mana saja tanpa harus datang ke kelas. Kita bisa belajar dengan media yang sudah ada saat ini tanpa harus buka buku, karena bukunya sudah online. Apa itu buku online? Namanya e-book atau buku elektronik. Kelas online? Ya. Belajar online namanya apa? E-learning. Jadi belajar jarak jauh menggunakan internet. Jadi belajar yang dulu kita harus datang ke kelas, kita harus bawa buku, bawa alat tulis, kita mencatat. Kemudian ada bel masuk, ada bel pulang, ada bel istirahat. Dengan adanya teknologi, kita bisa belajar dari mana saja tanpa menunggu bel masuk, tanpa menunggu guru datang. Tinggal duduk, buka laptop atau buka HP Anda, maka pelajaran bisa dimulai kapan saja kita mau. Berikutnya, manfaat teknologi dalam bidang bisnis. Sudah lihat barusan apa? Pedagang tradisional, mereka bagaimana cara jualannya? Ya, dulu cara berdagang harus punya kios atau punya lapak atau punya toko. Ada barang yang dipamerkan untuk dijual, sehingga pembeli datang, kemudian membeli sebuah barang, memberikan uang, barangnya dibawa pulang. Itu dulu. Bagaimana kalau sekarang? Seiring berkembangnya teknologi internet di Indonesia, kemunculan startup marketplace online tak dapat terbendung lagi. Mereka membangun platform toko online yang menjual produk sangat lengkap seperti mall dengan kelebihannya masing-masing. Tujuan terbentuknya adalah untuk mewadai para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara instan selama terhubung dengan internet. Kelihatan perbedaannya? Ya, sangat berbeda sekali. Kalau dulu kalian mau belanja
kalian harus datang ke toko atau ke warung atau ke pasar. Kemudian baru kalian mendapatkan barang yang kalian inginkan. Tentunya itu butuh waktu untuk jalan dari rumah ke toko atau ke pasar. Tapi saat ini bagaimana? Kita bisa belanja dari rumah tanpa harus keluar rumah. Tinggal buka laptop atau buka HP, kita tunjuk barang yang kita suka, tinggal klik, barang akan sampai ke rumah Anda. Itu ya. Oke. Berikutnya, dalam bidang kesehatan. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu dalam dunia kesehatan. Kalau zaman dahulu, dokter itu bisa tahu pasiennya yang sakit, hanya dokternya yang tahu bagian mananya yang sakit, apa penyakitnya, dokter yang tahu. Tapi saat ini, pasien juga bisa tahu bagian tubuh mana yang sakit, seperti apa bagian tubuh itu, organ dalamnya, pasien juga bisa tahu. Dengan apa? Dengan divisualisasikan. Jadi, seseorang bisa tahu organ tubuhnya tanpa harus dibedah. Dan yang terakhir, dalam dunia perbankan, Mas, beli air minum ya mas? 7.600. Bentar ya mas. Cepetan dong mas. Iya, sebentar. Mas uang pas aja deh. Makanya pakai uang elektronik aja. kalau dulu kita belanja dengan menggunakan uang logam atau uang kertas, dengan uang logam atau uang kertas ada sedikit masalah. Contohnya apa? Ketika uangnya pecahannya uang besar, taruhlah uang 100.000, kemudian kita belanja hanya dengan belanjaan senilai Rp1.000, maka harus memberikan uang kembalian sebanyak berapa? Rp99.000. Nah, ketika pedagangnya tidak punya uang pecahan kecil, maka dia harus nyari tukaran uang. Ini sangat merepotkan. Beda dengan sekarang. Kalian belanja berapapun nominalnya, maka akan sangat cepat ditransaksikan. Kenapa? Karena uangnya sudah bukan uang kertas dan uang logam lagi. Uangnya sudah dengan e-money. Apa itu e-money? Electronic money. Jadi uang elektronik. Jadi sekarang sudah musimnya belanja tidak bawa uang. Kalau dulu mau belanja bawa uang di dompet, bawa uang di saku. Sekarang tidak. Datang ke tempat belanja hanya dengan bermodal kartu ATM atau kartu kredit, atau bahkan hanya dengan bermodal HP. Kenapa? Karena uangnya ada di sana. Tidak berupa uang, tapi berupa e-money, yang tentunya akan lebih mempercepat transaksi, tidak perlu lagi menukar uang. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan, materi keempat. Kalau saat ini tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang
dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Yasir. Sampai jumpa lagi di channel Guru IT. Jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan komentar. Terima kasih.